Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Deddy Rupa di channel. Oke para sobat dimanapun Anda berada ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan segala apa yang dicita-citakan. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku, kita akan membahas kembali ya, review ya. Ini memang ada hubungannya juga dengan kesehatan. Kita akan membahas kekuatan atau energi alam bawah sadar manusia. Ini sebagai mengingatkan atau alarm pada pikiran dan jiwa kita bahwasanya alam bawah sadar itu adalah kekuatan yang tersembunyi atau kekuatan pikiran bawah sadar. Sama saja ya, kekuatan pikiran bawah sadar atau kekuatan alam bawah sadar adalah suatu energi atau kekuatan yang tersembunyi dalam diri manusia. Kenapa bisa begitu kan? Ya karena sesuai dengan hadis qudsi bahwasanya Allah itu bagaimana prasangka hambaku saja. Kalau prasangkanya baik, dapatlah dia kebaikan. Begitupun sebaliknya, bila mana manusia berprasangka jelek, maka kejelekan yang akan menimpahnya ya karena ulahnya sendiri. Jadi Allah itu bagaimana prasangka hambaku saja. Jadi kita harus berprasangka baik, tidak suudzon, walaupun memang ada yang benci atau keki kepada diri kita jangan membalasnya. Biarlah itu hak mereka ya. Biarlah mereka dengan hati yang terluka, bukan hati yang terluka ya, dengan hati yang penuh benci, silakan saja. Tapi kita harus mendoakan mereka supaya disadarkan dari rasa benci, karena itu tidak akan menambah kebaikan, malahan dapat menambah kejelekan pada dirinya sendiri ya. Jadi dalam hal ini kekuatan pikiran bawah sadar ibaratnya ladang yang luas dan tersubur di dunia. Apapun yang ditanam pasti akan tumbuh dengan cepat, dan kita yang akan menghabiskannya. Jadi intinya, kalau kita menanam energi positif, maka kita yang akan merasakannya. Begitupun juga bila kita menanam kejelekan, maka kita juga akan menanam, maksudnya kita juga akan memanen kejelekan tersebut ya. Begitu banyaknya. Salah satu contoh, ladang yang luas, yang subur, yang tersubur di dunia itu pikiran bawah sadar. Ibaratnya kalau kita menanam jagung, pasti jagung itu tumbuh dengan cepat dan subur, dan kita lah yang memanennya, yang merasakan manfaatnya, kita yang menghabiskannya. Begitupun sebaliknya, bila kita menanam tanaman tuba atau racun, dan itu pun sama bakal subur, dan kita lah
Tapi sayangnya kita juga yang menghabiskan tanaman tuba tersebut, jadi sangat-sangat rugi. Jadi intinya kita harus berpikiran positif, berbaik sangka. Walaupun ada yang kurang suka kepada kita, ya kita berpositif thinking. Insya Allah dengan begitu ada sisi baik dari hal tersebut. Jadi kekuatan atau pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan mana hayalan dan mana kenyataan. Jadi begitu kan. Jadi langsung di ACC dan langsung dibuktikan. Jadi kalau kita misalkan nih, kita lagi sakit di rumah sakit atau di rumah ya, atau dalam masa pemulihan, kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, dalam pikiran sadar kita, ya, tanamkan, saya akan pulih secepat mungkin, saya akan pulih secepat mungkin dan sehat kembali. Jangan seandainya, tapi saya akan pulih kembali, saya akan pulih kembali dalam waktu yang cepat, saya akan sehat kembali. Terus kata-kata tersebut tersemat dalam pikiran, akhirnya terekam oleh alam bawah sadar dan menjadi kuatlah mensugesti pikiran bawah sadar, sehingga akhirnya kita dengan cepat bisa pulih dengan sehat. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kalau sebaliknya? Ya, itu tergantung pikiranmu. Makanya pikiranmu harus sehat, hatimu bersihkan. Jadi begitu kan. Jadi intinya kita jangan menganggap enteng pikiran bawah sadar kita. Tadi yang disebutkan ada dalilnya, yaitu hadis qudsi kan. Allah itu bagaimana prasangka hambaku saja, bagaimana prasangka hambaku saja, bila mana prasangka hambaku baik, maka dapatlah dia kebaikanku, dan apabila dia berprasangka jelek, maka dapatlah dia kejelekan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri. Ada lagi hal tersebut yang menunjang tentang pikiran. Ada keterangan lain yang menjadi rujukan tentang pikiran bawah sadar, dimana gini ya, seandainya 7 lapis langit itu Allah bersabda ya, dimana 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, kursi, aras, tanpa aku, begitu luasnya, niscaya semua itu tidak sanggup menampung kebesaranku. Tetapi hanya orang-orang yang beriman yang sanggup menampung kebesaranku. Jadi begitu. Jadi intinya kita harus berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia yang mempunyai segala kekuatan yang ada di muka bumi ini dan di segala alam. Jadi tanamkanlah pikiran positif, insya Allah akan terekam oleh pikiran bawah sadarmu, karena pikiran bawah sadar merupakan suatu energi tersembunyi manusia, kekuatan manusia yang tersembunyi. Semoga yang sakit sehat kembali ya. Jadi intinya begitu. Kalau ingin cepat pulih, insya Allah dengan berdoa dan tanamkan dalam pikiran kita dan hati kita, di program ulang pikiran bawah sadar kita harus dengan pikiran positif. Oke. Jadi kesimpulannya,
kita harus memprogram ulang pikiran bawah sadar kita dengan mengucapkan di pikiran sadar kita. Dengan begitu akan terakses ke pikiran bawah sadar, seolah-olah hal tersebut yang kita bayangkan, kita sugestikan dengan kuat, dengan kata-kata dan hati, dengan pikiran, sehingga tersemat di pikiran bawah sadar kita, dan akhirnya langsung terakses kesandaran vertikal, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya menjadi kenyataan. Salah satu contohnya, kita sakit, saya harus sehat kembali, yaitu dengan berbagai, salah satunya ya dengan berbagai upaya, dengan ikhtiar, dan kita sugestikan, kita program ulang pikiran bawah sadar kita dengan mengucapkan dengan pikiran sadar, akhirnya di ACC dan dikabulkan segala apa yang kita pikirkan, terutama untuk pemulihan kesehatan. Walaupun seberapa parah, kalau kita berjuang, yakin kepada pertolongan Allah, insya Allah kita akan sembuh kembali dengan pulih, maksudnya sembuh sedia kala, sehat kembali, amin ya rabbal alamin. Oke semuanya, dari Rupani Channel mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.